Dengan pengetahuannya sebagai bidan desa, Nyai membantu harimau melahirkan di tengah hutan. Prosesnya sulit, tapi akhirnya lahirlah 3 anak harimau mungil. Harimau betina itu tampak lega, tapi luka-lukanya parah dan kondisinya semakin melemah. Harimau itu menatap Nyai dengan pandangan penuh arti, seolah meminta tolong. Dalam beberapa jam, harimau betina itu mengembuskan napas terakhirnya. Seperti apa kisah selanjutnya? Berikut kisahnya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, ada seorang petani wanita bernama Nyai Rahayu. Nyai terkenal sebagai sosok yang sabar dan penyayang, baik terhadap manusia maupun hewan. Ia tinggal sendirian setelah suaminya meninggal, dan kehidupannya sehari-hari dihabiskan merawat ladang kecil dan membantu warga desa. Suatu hari, saat mencari kayu bakar di hutan, Nyai mendengar suara rintihan yang menyayat hati. Ia berhenti dan mencoba mendengarkan lebih jelas. Suara itu berasal dari semak-semak. Dengan hati-hati, ia mendekati sumber suara dan terkejut melihat seekor harimau betina terluka, tergolek lemah di tanah. Harimau itu tampak kesakitan dan perutnya membesar. Ia hendak melahirkan. Rasa takut sempat menyelinap di hati Nyai, namun kasihannya lebih besar. Ia menyadari bahwa harimau itu butuh pertolongan segera. Dengan tenang, Nyai mendekat, berbicara lembut seolah harimau itu bisa memahami niat baiknya. "Jangan takut, aku akan membantumu," kata Nyai perlahan. Dengan pengetahuannya sebagai bidan desa, Nyai membantu harimau melahirkan di tengah hutan. Prosesnya sulit, tapi akhirnya lahirlah 3 anak harimau mungil. Harimau betina itu tampak lega, tapi luka-lukanya parah dan kondisinya semakin melemah. Harimau itu menatap Nyai dengan pandangan penuh arti, seolah meminta tolong. Dalam beberapa jam, harimau betina itu mengembuskan napas terakhirnya. Nyai sangat sedih, tapi ia tahu harus melakukan sesuatu untuk anak-anak harimau yang baru lahir itu. Ia memutuskan untuk membawa mereka pulang dan merawatnya. Merawat 3 anak harimau bukan tugas yang mudah. Nyai harus mencari susu segar setiap hari dari sapi milik tetangganya. Ia juga membuat tempat tidur hangat dari jerami di sudut rumahnya. Anak-anak harimau itu tumbuh dengan cepat, menjadi sehat dan lincah. Nyai memberi mereka nama Bintang, Rimba, dan Surya. Ketika anak-anak harimau mulai besar, mereka menjadi sangat dekat dengan Nyai. Meskipun mereka adalah binatang liar, mereka menganggap Nyai sebagai ibu mereka. Nyai selalu mengingatkan dirinya bahwa harimau-harimau itu akan kembali ke hutan suatu hari nanti. Setelah beberapa tahun, anak-anak harimau itu tumbuh menjadi harimau dewasa yang kuat. Nyai tahu saatnya telah tiba untuk melepas mereka kembali ke habitat aslinya. Ia membawa mereka ke hutan tempat mereka lahir, meskipun hatinya berat. "Saatnya kalian kembali ke rumah kalian," kata Nyai sambil mengelus kepala mereka. Harimau-harimau itu tampak mengerti. Mereka mengaum pelan, seolah mengucapkan terima kasih kepada Nyai. Satu persatu, mereka berjalan masuk ke dalam hutan. Tapi sebelum benar-benar hilang dari pandangan, mereka menoleh untuk terakhir kali. Kisah Nyai Rahayu menyebar luas. Warga desa menyebutnya Ibu Harimau karena keberanian dan kasih sayangnya. Hutan itu kini dikenal sebagai Lembah Hijau, tempat harimau-harimau hidup damai berkat upaya Nyai menjaga keseimbangan alam. Bahkan hingga akhir hidupnya, Nyai sering berdoa agar anak-anak harimau itu tetap hidup bahagia di alam liar. Bertahun-tahun setelah harimau-harimau itu kembali ke hutan, Nyai Rahayu semakin tua. Tubuhnya mulai melemah, dan ia lebih sering menghabiskan waktu di rumah, merajut sambil mengenang masa-masa bersama anak-anak harimau yang pernah ia rawat. Meski demikian, Nyai selalu merasa ada sesuatu yang mengawasinya dengan penuh kasih ketika ia berjalan ke hutan. Ia yakin anak-anak harimaunya masih mengenang dirinya. Pada suatu sore, Nyai memutuskan untuk pergi ke hutan meski langkahnya tak lagi sekuat dulu. Ia membawa sebuah kain tua yang dulu ia gunakan untuk membungkus anak-anak harimau ketika mereka masih kecil.
Hatinya rindu, dan ia ingin melihat apakah mereka masih ada di sana. Setelah berjalan cukup jauh, Nyai merasa lelah dan duduk di bawah pohon besar. Angin berhembus lembut, membawa suara-suara alam yang menenangkan. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemerisik dari semak-semak. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia tetap tenang. Dari balik pepohonan, muncullah 3 sosok besar, Bintang, Rimba, dan Surya. Harimau-harimau itu telah tumbuh menjadi pemimpin kawanan yang gagah. Mereka mendekati Nyai dengan hati-hati, seolah tak ingin menakutinya. Nyai tersenyum penuh haru, dan air matanya mengalir. "Kalian masih mengingatku," bisiknya. Bintang, si harimau tertua, menggosokkan kepalanya ke tangan Nyai, seperti yang biasa ia lakukan ketika kecil. Rimba dan Surya duduk di dekatnya, menjaga Nyai seperti penjaga setia. Saat itu, Nyai merasa seolah alam memberinya hadiah terakhir, kesempatan untuk bertemu kembali dengan anak-anak yang ia sayangi. Warga desa, terinspirasi oleh Nyai, mulai menjaga hutan dengan lebih baik. Mereka tidak lagi menebang pohon sembarangan atau memburu binatang liar. Nyai Rahayu meninggal beberapa bulan setelah pertemuan itu, dalam damai dan penuh kebahagiaan. Warga desa mengenangnya dengan mendirikan sebuah monumen kecil di tepi hutan, tempat ia pertama kali menemukan harimau betina yang melahirkan. Monumen itu berbentuk seorang wanita yang sedang menggendong anak harimau, simbol kasih sayang dan keberanian. Hingga kini, desa itu tetap menjaga hutan lembah hijau sebagai rumah bagi harimau dan berbagai satwa liar lainnya. Legenda Nyai Rahayu terus diceritakan dari generasi ke generasi, mengajarkan pentingnya cinta kasih kepada sesama makhluk hidup dan menjaga keseimbangan alam. Harimau-harimau itu, yang kini memiliki keturunan sendiri, sering terlihat berjalan di tepi hutan. Para warga percaya mereka menjaga desa sebagai penghormatan terakhir kepada ibu harimau yang telah membesarkan mereka dengan penuh cinta. Tahun demi tahun berlalu, desa di tepi lembah hijau semakin makmur. Hutan yang dulunya sering terancam oleh pembalakan liar kini menjadi kawasan yang dilindungi oleh para warga. Mereka mendirikan kelompok penjaga hutan yang bertugas melestarikan alam dan memastikan satwa liar dapat hidup dengan aman. Generasi muda pun tumbuh dengan cerita Nyai Rahayu sebagai inspirasi, mengingatkan mereka akan pentingnya menjaga keharmonisan antara manusia dan alam. Salah satu generasi muda itu adalah seorang gadis bernama Citra, cucu keponakan Nyai Rahayu. Citra tumbuh mendengar kisah nenek buyutnya dan selalu merasa terpanggil untuk meneruskan warisan cinta Nyai terhadap hutan dan satwa liar. Ia sering berjalan di tepi hutan, berharap dapat melihat harimau-harimau yang pernah menjadi bagian dari kehidupan Nyai. Suatu hari, saat matahari mulai terbenam dan langit berubah warna keemasan, Citra mendengar gemuruh langkah di kejauhan. Ia berhenti dan melihat bayangan besar bergerak di antara pepohonan. Dengan hati-hati, ia tetap di tempatnya, menunggu. Tidak lama kemudian, seekor harimau besar dengan bulu berkilauan muncul dari balik pepohonan. Harimau itu diikuti oleh 2 anak harimau yang tampak lincah dan penasaran. Citra tersenyum, menyadari bahwa ia sedang melihat keturunan Bintang, Rimba, dan Surya. Harimau besar itu, mungkin Surya yang kini menjadi pemimpin kawanan, mendekati Citra dengan perlahan. Seperti yang pernah dilakukan Nyai Rahayu, Citra menundukkan tubuhnya dan berbicara lembut. "Kalian adalah bagian dari keluarga kami," katanya dengan suara penuh kasih. Harimau itu menatapnya sejenak, lalu duduk dengan tenang, membiarkan anak-anaknya bermain di dekat Citra. Momen itu menjadi pengingat bahwa hubungan antara manusia dan alam dapat bertahan melampaui generasi, asalkan dihormati dengan hati yang tulus. Citra kemudian menjadi pelopor program konservasi di desa. Ia membangun pusat pendidikan alam, mengajarkan anak-anak desa cara hidup berdampingan dengan alam tanpa merusaknya. Bersama warga, Citra menciptakan sistem untuk menjaga hutan dan memastikan harimau serta satwa lainnya memiliki habitat yang aman. Legenda Nyai Rahayu terus hidup di tengah desa.
Setiap tahun, warga mengadakan perayaan sederhana di tepi hutan untuk menghormati ibu harimau. Mereka menanam pohon baru sebagai simbol harapan dan keberlanjutan. Hutan lembah hijau tetap menjadi rumah bagi harimau dan berbagai satwa liar, sekaligus menjadi bukti bahwa cinta dan keberanian satu orang dapat mengubah masa depan sebuah komunitas. Dan meski Nyai Rahayu telah lama tiada, jejak kasih sayangnya terus terukir dalam setiap langkah harimau yang melintasi hutan, dalam setiap pohon yang tumbuh, dan dalam hati orang-orang yang mencintai alam. Kisah tentang Nyai Rahayu, harimau-harimau yang dirawatnya, dan hutan lembah hijau akhirnya menarik perhatian dunia. Para peneliti dan pecinta lingkungan mulai berdatangan untuk mempelajari keajaiban hubungan antara manusia dan satwa liar di desa tersebut. Mereka terinspirasi oleh harmoni yang tercipta di mana manusia tidak lagi menjadi ancaman bagi alam, melainkan pelindungnya. Pemerintah setempat terinspirasi oleh semangat warga menjadikan lembah hijau sebagai kawasan konservasi resmi. Mereka bekerja sama dengan penduduk desa untuk menjaga ekosistem yang ada. Lembah itu kini menjadi contoh bagi daerah lain, menunjukkan bagaimana pendekatan berbasis komunitas dapat melestarikan lingkungan. Salah satu pengunjung yang datang ke desa adalah seorang penulis terkenal bernama Pak Rahmat. Ia sangat tersentuh oleh cerita Nyai Rahayu dan memutuskan untuk menulis sebuah buku berjudul Ibu Harimau, Cinta yang Menjaga Alam. Buku itu menjadi bestseller, diterjemahkan ke berbagai bahasa, dan membawa perhatian global terhadap pentingnya konservasi alam dan kasih sayang terhadap satwa liar. Di dalam bukunya, Pak Rahmat menceritakan kisah yang menyentuh hati, bagaimana seorang wanita sederhana dengan penuh kasih berhasil mengubah hubungan manusia dengan hutan dan penghuninya. Ia juga menyoroti bagaimana generasi berikutnya seperti Citra melanjutkan perjuangan itu dengan dedikasi dan semangat. Buku ini menginspirasi banyak orang untuk mengambil tindakan nyata, dari menanam pohon hingga membentuk kelompok pelestari lingkungan. Banyak di antara mereka datang ke lembah hijau, tidak hanya untuk melihat hutan yang indah, tetapi juga untuk merasakan semangat cinta yang diwariskan oleh Nyai Rahayu. Waktu terus berlalu, dan desa di tepi lembah hijau menjadi ikon konservasi alam yang diakui dunia. Dengan dukungan dari pemerintah, organisasi internasional, dan komunitas lokal, desa tersebut mendirikan sebuah pusat pendidikan dan penelitian bernama Pusat Kehidupan Nyai Rahayu. Pusat ini tidak hanya menjadi tempat belajar bagi anak-anak desa, tetapi juga pusat pelatihan bagi para konservasionis dari seluruh dunia. Di sana, generasi muda diajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan bagaimana memperlakukan satwa liar dengan hormat. Citra, yang kini menjadi pemimpin pusat tersebut, terus menyebarkan warisan Nyai Rahayu. Ia sering berkata kepada para pengunjung, "Alam adalah ibu kita semua. Jika kita menjaganya dengan cinta, maka ia akan menjaga kita dengan kehidupan." Keturunan bintang, rimba, dan surya terus hidup di hutan lembah hijau. Mereka menjadi simbol kekuatan dan keindahan alam yang lestari. Para peneliti mencatat bahwa populasi harimau di hutan tersebut semakin stabil, bahkan mulai meningkat, sesuatu yang jarang terjadi di banyak tempat lain. Warga desa percaya bahwa roh Nyai Rahayu masih melindungi mereka. Mereka sering melihat harimau-harimau berjalan di dekat ladang tanpa menunjukkan tanda-tanda agresi, seolah-olah mereka memahami bahwa manusia di desa itu adalah keluarga mereka. Kisah Nyai Rahayu menjadi pengingat bagi semua orang bahwa cinta dan kepedulian bisa mengatasi ketakutan, bahkan terhadap hal yang paling liar sekalipun. Hubungan harmonis antara manusia dan harimau di lembah hijau adalah bukti bahwa kita dapat hidup berdampingan dengan alam, bukan sebagai penguasanya, tetapi sebagai bagian darinya. Hingga hari ini, desa di tepi lembah hijau terus berkembang sebagai contoh dunia akan pentingnya menjaga cinta terhadap alam, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nyai Rahayu. Dan di tengah hutan, di bawah langit yang selalu melindungi, gema cinta Nyai terus terdengar.
dalam auman harimau, gemerisik dedaunan, dan hati setiap orang yang mendengar kisah ini.